Putusan bebas terhadap terdakwa RA dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam sidang pembacaan putusan pada 17 Juni 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer, dakwaan pertama subsidiar, dakwaan kedua primer maupun dakwaan kedua subsidiar yang diajukan jaksa penuntut umum. Menanggapi putusan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara, Sulita Meida, mengaku prihatin. Menurutnya, vonis bebas dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang luas. DP3A menilai putusan tersebut dapat menjadi presiden yang kurang baik dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Selain mengurangi efek jera bagi pelaku, kondisi ini juga dikhawatirkan dapat melemahkan keberanian korban lain untuk melaporkan kasus serupa. Menurut Solita, sepanjang penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara, baru kali ini terdapat putusan bebas dalam perkara dugaan persetubuhan terhadap anak. Ia menjelaskan kasus tersebut pertama kali masuk ke DP3A setelah korban didampingi seorang anggota keluarga dan seorang temannya datang untuk melaporkan dugaan yang dialaminya. Sebelumnya diteruskan kepada penyidik Polres Bengkulu Utara pada September 2025. DP3A telah melakukan 2 kali asesmen dengan melibatkan psikolog dan pendamping hukum. Dalam proses asesmen, korban menyampaikan dugaan perbuatan yang dialaminya. Selain itu, visum disebut menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul pada area kemaluan korban. Jadi ini menjadi catatan kelam bagi kami yang selama ini kami belum mendapatkan adanya pelaku terhadap anak itu divonis bebas. Karena undang-undang mengatakan kalau anak yang menjadi korban itu biasanya tidak ada ampun bagi pelaku. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Edo Putra Utama menyatakan menghormati putusan pengadilan namun tidak sependapat dengan amar putusan tersebut. Menurut jaksa, saat pemeriksaan oleh penyidik, korban yang didampingi ibu korban, pendamping hukum DP3A dan pekerja sosial menyatakan terdakwa merupakan pelaku persetubuhan terhadap dirinya. Selain itu, terdakwa yang saat pemeriksaan didampingi advokat juga menyatakan dirinya merupakan pelaku persetubuhan tersebut. Namun, saat persidangan, korban dan terdakwa mencabut seluruh keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam berita acara pemeriksaan di Polres Bengkulu Utara. Menurut jaksa, majelis hakim lebih mempertimbangkan pencabutan keterangan tersebut dibandingkan alat bukti lainnya yang telah dihadirkan dalam persidangan. Padahal hasil visum, keterangan saksi-saksi perbalisan, pendampingan hukum DP3A, pekerja sosial, psikolog klinis, serta advokat yang didampingi terdakwa juga telah dihadirkan. Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini masih menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Arga Makmur. Rekan-rekan wartawan sebelumnya sudah hadir terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang telah dibacakan di muka persidangan. Dalam putusan tersebut, kami dari tim penuntut umum telah mengajukan upaya hukum yang mana telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur. Sampai saat sekarang kami masih menunggu terhadap upaya hukum yang telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, apakah upaya hukum tersebut diterima atau ditolak. Terima kasih. Upaya hukumnya banding atau kasasi? Upaya hukum yang telah kami ajukan yaitu upaya hukum banding dan selanjutnya upaya hukum kasasi jika upaya hukum banding tersebut ditolak. Novan Al-Qadri, RBTV melaporkan.